sudah bersiap di lapangan. Dan ini dia tim asuhan Daniel Rukito. Dan inilah saya rasa Persisam hari ini turun dengan materi terbaiknya. Dengan 4 pemain gelandang yang saya rasa cukup istimewa. Ada Yongki yang sekarang lebih banyak diplot sebagai gelandang sayap kanan. Dan memang dia terbukti di pertandingan sebelumnya cetak gol gawang Arema. Dan tim tamu Persela Lamongan. Mereka juga relatif turun dengan materi pemain terbaiknya. Striker di depan ada Gary Setia dan Mario Costas, 2 pemain yang sudah cukup saling memahami dan harus dicatat bahwa jumlah gol dari Persela Lamongan. Oh, nampaknya Persela yang akan memulai kick off. Mario Costas dan Mitra sepak bola. Inilah dia kick off babak pertama. Langsung dari Stadion Segiri. Tentunya kita mengharapkan sebuah pertandingan yang menarik di mana kedua tim akan menampilkan permainan terbuka dan menyerang. Persela Lamongan selalu menghibur dalam setiap partai mereka. Rata-rata 2,5 gol mereka ciptakan di setiap pertandingan. Ya, dan Liga Indonesia atau Indonesia Super League yang sering kita saksikan ini memang cenderung menyajikan pertandingan terbuka dan menyerang di antara kedua tim. Dan bahkan jika banyak orang melihat bahwa mereka bertanding sangat keras, adu kaki, adu tubuh, saya rasa itu adalah salah satu bentuk bagaimana kedua tim sama-sama ngotot ingin memenangkan pertandingan. Dan sebuah peluang dari set piece Gustavo Lopez langsung kirimkan bola ke kotak penalti. Hampir saja menggapai Roman Golian, penjaga gawang Agung Prasetyo. Kontrol yang cukup apik tadi dari El Loco Gonzalez. Tidak ada opsi lain bagi Sukadana selain melanggar seorang El Loco Gonzalez. Gol threat utama dari Persisam Samarinda yang bisa mengancam kapanpun pertahanan dari Persela Lamongan. Peluang pertama bagi Eka Ramdhani menguji penjaga gawang Hoirul Huda. Ada 3 pemain, Jerry Carpe dan juga Yongki Aribo yang mengisi kotak penalti dari Persela Lamongan. Langsung ditujukan menuju kotak penalti dari Eka dan tembakan dari Supriyono yang tidak mengena bersih di kakinya tadi. Masih dapat dikuasai bola oleh pemain asal Argentina, Gustavo Lopez. Dibuang tadi sebuah heading dari Luke Owanazoa. Dalam beberapa penampilan terakhir, Luke Owanazoa sempat mendapatkan sorotan ketika bermain cukup buruk menghadapi Persiba. Ya, apalagi ia terlihat beberapa kali melakukan blunder, terutama yang terjadi dari gol pertama ketika menghadapi Persiba. Dan saya rasa komunikasi sangat penting di lini belakang dari Persisam Samarinda. Taufik Kasrun tadi coba mencari pergerakan dari rekannya, dapat dikuasai oleh Luke Owanazoa kembali. Mario Costas, pemain yang sudah menciptakan 6 gol di Indonesia Super League kali ini. Sukadana cukup sabar, Persela Lamongan tidak serta-merta langsung melancarkan serangan yang langsung membongkar pertahanan Persisam. Lakukan ball possession gagal tadi. Kontrol dada apik, El Loco Gonzalez, Jerry Carpe yang dituju kali ini. Apakah sebuah pelanggaran dilakukan oleh Jerry Boyma Carpe tadi? Ya, tanpa tidak bisa menjaga keseimbangannya, Jerry Carpe tadi berlari sekitar setengah meter di belakang lawan, tapi justru tergelincir dan kemudian terjatuh menubuk lawannya. Ya, sebuah tarikan ketika Jerry Carpe kehilangan balance tadi terhadap Suroso. Kita lihat jelas sebuah pelanggaran. Perlahan namun pasti Jerry Carpe sudah mulai menemukan form terbaiknya di Indonesia Super League. Gol demi gol sudah berhasil dia lesakan bagi tim Persisam Samarinda. Eka Ramdhani. Dan yang sangat baik dari Eka. Yongki Aribo yang sekarang berpindah posisi bermain di sisi sebelah kanan. Suatu pergantian posisi yang cukup menarik dilakukan oleh Daniel Rukito dan nampaknya cukup berhasil membuat Yongki tampil lebih baik. Ya, banyak orang meragukan kemampuan Yongki terutama ketika ia terlibat di tim U23 SEA Games lalu. Namun
perpindahan posisinya saat ini ke posisi gelandang sayap tampaknya justru jauh lebih optimal ketimbang posisi aslinya di depan. Dan baru saja kita melihat sebuah upaya dari Luke Owanazoa. Dari jarak jauh tadi sebuah snapshot yang belum mengancam gawang dari Khairul Huda. 5 menit berlalu. Persisam Samarinda menguasai jalannya pertandingan. Persela lebih banyak menanti di daerah pertahanan mereka dan menunggu apa yang coba dibangun oleh Persisam Samarinda di babak pertama ini. Long ball jauh, Jerry Carpe dituju Roman Golian, memenangkan duel udara tadi. Yongki Aribowo mesakkan sebuah umpan kepada Serjan Lopicic, mencari space untuk melakukan sebuah crossing. Serjan Lopicic diamankan tadi daerah kotak penalti Lamongan oleh Roman Golian kembali. Pemain kepercayaan dari Miroslav Janu yang dia bawa dari Arema menyeberang ke kota Lamongan. Lemparan ke dalam khas dari Supriyono nampaknya. Lemparan jarak jauh yang langsung mengancam penjaga gawang Khairul Huda akan diberikan oleh Supriyono. Jerry Carpe, sebuah flick on tadi gagal kembali. Peluang bagi Persisam, Serjan Lopicic. Umpan menuju tiang jauh pada Ronald Fagundes yang tidak cermat tadi. Kuasai oleh Taufik Haslun. Gustavo Lopez. Coba bekerjasama antara lini para pemain Lamongan. Irsyad Aras, sebuah dorongan nampaknya oleh Eka. Ada hal yang menarik mengenai Irsyad Aras yang sebenarnya ingin dipertahankan oleh manajemen Persisam Samarinda, namun kala itu dia telat bergabung menuju TC sehingga dia sungkan untuk kembali ke Samarinda dan memilih untuk berlabuh di Lamongan. Iya betul sekali, apalagi di saat itu kebanyakan tim di Indonesia masih memberlakukan sistem kontrak 1 tahun terhadap para pemainnya. Sebaliknya dengan era ini kebanyakan tim sudah berani mengontrak para pemainnya sampai dengan 3 tahun. Sering dengan kebijakan menuju sepak bola profesional yang lebih benar. Ancaman dari sepak pojok Gustavo Lopez cukup berbahaya dan sebuah peluang bagi Persela Lamongan di depan kotak penalti dari Agung Prasetyo tadi. Bola kembali diberikan kepada Gustavo Lopez dari sisi sebelah kanan pertahanan Persisam Samarinda. Melewati Supriyono dengan baik, sebuah crossing kembali tiang jauh. Sayang sekali, tidak ada satupun pemain dari Lamongan yang berupaya menyambut umpan dari Gustavo Lopez. Isdiantono mengamankan daerah pertahanan Persisam Samarinda. Kembali Irsyad Aras. Dipotong oleh Luke Owanazoa. Sebuah umpan yang ditujukan kepada Gary tadi. Mulai menjawab tantangan dari Persisam Samarinda, para pemain Lamongan. Dalam beberapa kesempatan sudah memberikan umpan-umpan berbahaya. Seorang Gustavo Lopez lagi crossing yang cukup berbahaya tadi. Beruntung dapat dipotong. Peluang Gustavo Lopez memasuki daerah yang berbahaya. Gustavo Lopez! Tembakan langsung yang mengarah cukup tajam ke gawang dari Agung Prasetyo. Dari pemain yang sangat berbahaya, Gustavo Lopez. Ya, ini adalah hal yang tadi kita bicarakan sebelum pertandingan berjalan. Bagaimana koordinasi di lini belakang Persisam Samarinda yang kadang-kadang memang terlalu longgar menjaga pergerakan lawan. Kita lihat Gustavo Lopez menguasai bola sama sekali tak terjaga, bahkan cukup jauh dari pengamatan atau pengawasan pemain-pemain belakang dari Persisam Samarinda. Dua pemain bertahan dari Persisam Samarinda tadi, M. Robi dan juga Luke Owanazoa, memberikan luang yang cukup leluasa. Dan ini tentunya tidak boleh terjadi kepada seorang pemain yang sangat berkualitas seperti Gustavo Lopez. Ya, dibutuhkan pertahanan yang berlapis. Kita tahu bahwa permainan sepak bola secara sederhana adalah ketika bertahan, bermain rapat, dan ketika menyerang bermain melebar. Ya. Dan ini yang tidak kita lihat tadi, bagaimana pemain-pemain Persisam masih terlalu renggang antar lini, antar rekan, sehingga Gustavo Lopez memiliki ruang walaupun sedikit untuk melepaskan tembakan. Dan nampaknya cukup membuat khawatir bench dari tim tuan rumah Persib Mahakam. Daniel Rukito masih memikirkan solusi terbaik tentunya bagi lini pertahanan. Ronald Fagundes. Belum terlalu terlihat peran dari Ronald Fagundes bersama dengan Isdiantono. Lagi salah pengertian di antara dua pemain ini. Dua pemain yang sangat berpengalaman bagi Persisam Samarinda.
Sukadana. Kembali Luke Owanazoa. Cukup impresif apa yang diperagakan oleh Luke Owanazoa sejauh ini. Gustavo Lopez, Gary Setia. Bersama dengan Irsyad Aras. Karena dicuri lagi bola oleh Serjan Lopicic. Sebuah terupas langsung kepada Jerry Boy Makarpe. Dibayang-bayangi oleh Suroso. Dan lagi-lagi tidak bisa melewati center back kokoh dari Lamongan. Peluang Ronald Fagundes. Baik sekali Ronald Fagundes. Tembakan side foot tadi. Coba dilayangkan oleh Ronald Fagundes. Belum bisa menipu seorang Hoirul Huda. Sebuah tik-tak yang sangat baik, yang cukup sempurna kita lihat dari pemain Persisam Samarinda. Bagaimana diakhiri dengan kerjasama 1-2 antara Ronald Fagundes dan Christian Gonzalez. Walaupun kita tahu ini adalah hal yang sangat textbook yang selalu mereka pelajari atau lakukan di latihan, tapi bagaimana kemampuan 2 atau 3 pemain Persisam tadi mampu membuka ruang di sela-sela lini pertahanan dari Persela Lamongan. Dan inilah yang sangat dirindukan oleh Pusamania, kerjasama Fagundes dan Eloko yang sudah cukup lama tidak bisa mereka saksikan akibat cedera yang berkepanjangan dari seorang Ronald Fagundes. Namun dengan kembalinya Ronald ke tim starting line up dari Persisam Samarinda jelas terlihat sebuah kontribusi yang begitu nyata. Luke Owanazoa dalam ancaman tadi dari Gary Setia. Recovery yang cukup baik dari Luke Owanazoa dan Isdiantono datang membantu tadi. Persela Lamongan coba melakukan pergerakan menuju daerah pertahanan Samarinda. Gagal melewati Yongki Aribowo tadi. Fatur Rahman, wingback Persela Lamongan yang nampaknya pada sore hari ini tampil sedikit defensif, tidak seperti biasanya. Acap kali melakukan overlap menuju daerah pertahanan lawan. Isdiantono kali ini Serjan Lopicic dari posisi sentral bagi Persisam Samarinda melebar kepada Supriyono. Gagal tadi dikepung oleh 2 pemain Lamongan. Jimmy Sukadana, kerjasama kembali Sukadana dan Gustavo Lopez. Bukan sebuah pelanggaran, cukup menarik tadi ketika kita melihat tangan dari Robby nampaknya sedikit naik untuk menghadang laju dari Sukadana. Eloko Gonzalez pendek tadi dan tanggung umpan dari Eloko terbaca oleh Irsyad Aras. Gustavo Lopez mencari pergerakan rekan satu timnya di depan. Sedikit terlalu jauh tadi umpan yang ditujukan kepada Jimmy Suparno. Jimmy Suparno pemain veteran yang sangat penting Salah satu lini tengah dari Persela. Salah satu pemain yang juga jebolan di Klat Salatiga dulu. Ya. Klat Salatiga kurang lebih sama dengan apa yang terjadi di Jakarta, SMA Ragunan, di Klat Ragunan, menciptakan banyak pemain-pemain berkualitas. Seingat saya Bambang Pamungkas ataupun Kurniawan Di Yulianto atau si Kurus juga berasal dari Diklat tersebut. Juga Purwanto dulu, pemain yang pernah menjadi tandem dari Bambang Pamungkas, berasal dari Diklat Salatiga seperti Jimmy Suparno kali ini. Jimmy dan juga Sukadana tadi bekerjasama mengamankan daerah pertahanan Lamongan. Suroso, Irsyad Aras dibuang tadi bola oleh Roman Golian ke depan kali ini. Fatur Rahman, cukup riskan apa yang dilakukan oleh Sukadana. Pressing yang cukup baik dari para pemain Persisam Samarinda, tidak memberikan opsi kepada Sukadana tadi, memberikan bola kepada Jimmy Suparno. Martin yang cukup rapat. M. Robby. Umpan tidak akurat tadi dari M. Robby, dipotong oleh Luke Owanazoa. Bola kembali dikuasai oleh Gustavo Lopez. Coba mencari trupas bagi Gary Setia, namun sayang pemain yang dituju tadi tidak siap menerima umpan dari Gustavo Lopez. Belum ada link up play yang cukup lancar dari pemain Persela Lamongan. Ronald Fagundes
Ruang cukup terbuka bagi Eka Ramdhani. Offside nampaknya, El Loco. Ya, keputusan yang sangat tepat dari linesman tadi melihat pergerakan El Loco. Jimmy Suparno gagal mengontrol bola. Kuasai oleh Luke Owanazowa. Mario Costas. Umpan langsung berbahaya, Gustavo Lopez! Gol kejutan terjadi di Stadion Segiri. Suatu hal yang memang tidak diduga sama sekali, pergerakan dari belakang pemain yang memang menjadi ancaman. Gustavo Lopez mengubah kedudukan menjadi 0-1 Persela Lamongan. Ya, sebuah gerakan yang tak terduga dilakukan oleh Gustavo Lopez. Memberikan bola kepada rekannya, kepada Mario Costas. Mario Costas melebar, lalu kemudian bola dikirim jauh dan secara akurat disambar oleh Gustavo Lopez yang kita lihat berlari tak terkawal lepas dari pengawalan Luke Owanazowa yang justru memperhatikan gerakan bola tanpa mengetahui bahwa di belakangnya sekitar 2 meter dari dirinya ada Gustavo Lopez yang berlari dan dengan cepat melepaskan tendangan akurat ke arah gawang. Terpaku untuk melihat bola, dosa besar bagi seorang pemain seperti seorang Luke Owanazowa, central defender yang seharusnya memarking dengan ketat pemain-pemain yang masuk ke kotak penaltinya, dan ini terlihat sebuah kesalahan kecil dimanfaatkan dengan baik oleh Gustavo Lopez tadi. Ya, di level yang berbeda dan pencapaian yang berbeda, gol ini mengingatkan kita pada gol Juan Mata semalam. Iya. Gol yang dikirim ke tiang jauh, disambar dengan cepat dengan sebuah tembakan volley yang kemudian terkonversi menjadi sebuah gol. Dan apa yang kita sudah bicarakan sejak pertama tadi, bahwa Gustavo Lopez diberikan keluasan yang cukup berarti. Jerry Bowakarpe, tembakan langsung El Loco. Penyelamatan spektakuler dari Khairul Huda, menggapai bola yang hampir saja merobek jalan dari Lamongan. Ya, cepat sekali kita lihat Persisam Samarinda mencoba membayar hutang mereka, hutang kelengahan tadi. 2 pemain Persisam Samarinda, duet striker mereka, bertarung melawan 4 pemain Persela Lamongan dan nyaris saja terjadi gol. Sepak pojok dan El Loco kembali. Hampir saja kesalahan dari Khairul Huda tadi gagal menggapai sebuah umpan sepak pojok dari Fagundes nampaknya. Dan inilah sebuah respons yang memang patut diberikan oleh Persisam ketika tertinggal terlebih dahulu di kandang mereka. Ya, dan sepak bola memang kadang-kadang begitu. Jika terjadi kebuntuan dalam sebuah pertandingan, pertandingan berjalan monoton, tukar beli serangan, namun tidak terjadi apa-apa, sebuah gol akan mengubah dengan cepat. Permainan akan menjadi lebih berintensitas lebih tinggi dan serangan-serangan lebih cepat. Kembali Jerry Bowakarpe. Mudah kali ini bagi Khairul Huda. Bacaan bola yang cermat dari penjaga gawang yang sangat berpengalaman. Penjaga gawang yang juga rumornya di putaran kedua mendapatkan perhatian khusus dari tim Pelita Jaya. Jerry Bowakarpe belum bisa menjawab ketertinggalan dari Persisam Samarinda. 1 gol dari Gustavo tadi nampaknya menyulut tim Persut Mahakam untuk langsung keluar menyerang, memberikan umpan-umpan berbahaya menuju duet mematikan mereka, El Loco dan juga Jerry Bowakarpe. Intercept cermat dari Supriyono. Sebuah sprint dilakukan, akselerasi yang cukup baik dari pemain veteran yang satu ini. Peluang berbahaya El Loco nampaknya dilanggar tepat di ujung kotak D dari penalti Persela Lamongan. Suroso dan El Loco kerap kali bertemu dalam duel-duel di daerah yang cukup riskan tentunya, di ujung kotak penalti dari Khairul Huda. Dan ini sebuah jarak yang berbahaya bagi pemain-pemain seperti Lopicic dan juga Fagundes. Dan jangan lupa, Eka Ramdhani juga memiliki tembakan mematikan dari daerah seperti ini. Dan sebenarnya sangat menarik melihat bagaimana pemain Persela Lamongan membentuk garis pertahanannya. Mereka tidak menjaga secara khusus pemain-pemain penyerang lawan, tapi bergantian mengawasi pergerakan, bermain lebih ke zonal marking. Baru saja kita melihat Suroso menjaga ketat Christian Gonzalez. Tadi Suroso kita lihat menjaga ketat Jerry Bowakarpe. Kita juga lihat Sukadana menempel Christian Gonzalez, dan itu dilakukan terus bergantian dengan cukup efektif. Betul sekali. Trisula maut menjadi ancaman bagi gawang Khairul Huda. Ronald Fagundes kembali, penyelamatan gemilang dilakukan penjaga gawang Persela Lamongan. Digapai tadi sebuah bola dari Fagundes oleh Khairul Huda, kembali crossing. Jimmy Suparno coba keluar menyelamatkan daerah pertahanan Lamongan.
Fatur Rahman kali ini. Dan siapa lagi kalau bukan Gustavo Lopez, kapten tim Lamongan. Coba menenangkan rekan-rekannya setelah ancaman bertubi-tubi terhadap gawang dari penjaga gawang Hoirul Huda. Roman Golian. Jimmy Suparno nampaknya dilanggar oleh Luke Owanazoa. Kembali pertanyaan, tanda tanya besar terhadap kemampuan bertahan dari pemain yang satu ini. Mantan pemain Anzi yang kali ini membela Persisam Samarinda. Ini dia sangat gemilang. Upaya tip tadi dari Hoirul Huda. Vincent Aras. Mario Costas meliuk dan melewati para pemain dari Persisam Samarinda. Fatur Rahman kembali. Di bawah tekanan tadi dari Yongki Aribowo. Dapat dicuri bola oleh Serian Lopicic. Eka Ramdhani masuk menuju kotak penalti dari Lamongan. Eka mencari pergerakan dari Lopicic nampaknya. Memilih memberikan umpan kepada Yongki Aribowo, crossing. Jeribo Makarpe yang dituju, sebuah heading Jeribo Makarpe. Mudah lagi-lagi bagi Hoirul Huda. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Gustavo Lopez. Ya jelas terjadi kontak tadi antara Lopez dengan Yongki. Ancaman dari set piece lagi-lagi ditebarkan oleh para pemain Persisam Samarinda. 3 pemain berada di dalam kotak penalti Persela Lamongan. Kita nantikan sebuah delivery dari Eka Ramdhani. Kembali dapat dihalau tadi oleh Mario Costas nampaknya. Menumpuk banyak pemainnya di dalam kotak penalti. Kita bisa melihat sekitar 8 atau 9 pemain berada di sana sehingga menyulitkan pemain-pemain Persisam untuk bisa mengirimkan umpan pada rekan-rekannya. Ronald Fagundes, Jerry Carpe yang dituju. Bola masih dikuasai oleh Eloku Gonzalez. Tembakan Yongki masih dapat diblok tadi. Lopicic, penyelamatan lagi-lagi yang sangat spektakuler. Hoirul Huda menemukan hari terbaiknya nampaknya. Iya, berturut-turut kita lihat hanya dalam kurun waktu sekitar 3 menit tercatat ada sekitar 4-5 tembakan ke arah gawang yang terus dibendung dengan luar biasa oleh kiper Hoirul Huda. Silih berganti para pemain Persisam Samarinda. Ya, tembakannya cukup keras, kita lihat terarah dan terlihat melayang dan berputar ke arah gawang, namun kembali berhasil diselamatkan. Ya, sebuah teknik yang nyaris sempurna dari Lopicic tadi. Sebuah tembakan yang sangat mengancam gawang dari Lamongan. Lagi-lagi sebuah drama di Stadion Segiri. Reaksi penonton tentunya yang sangat ingin menyaksikan gol balasan dari tim tuan rumah. Luke Owanazoa, Jerry Carpe kembali mengancam gawang Hoirul Huda. Sepak pojok Serian Lopicic. Oh, hampir saja. Nampaknya sebuah pelanggaran terhadap penjaga gawang Hoirul Huda. Tampil sangat baik dan begitu impresif apa yang coba diperagakan oleh Hoirul Huda. Memblok tembakan demi tembakan dari para pemain bintang Persisam Samarinda. Dan korban terakhir Serian Lopicic yang belum mampu mengelabui Hoirul Huda. Flick on header Gary Setia. Miskick tadi dari M. Robi. Coba lakukan clearance Isdiantono kali ini. Luke Owanazoa dalam tekanan dari Mario Costas. Kembali kepada penjaga gawang Agung. Sekilas kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara Persela Lamongan ketika merespon serangan yang dilakukan oleh lawan dan Persisam Samarinda ketika mencoba bertahan. Ada lubang-lubang yang menganga di lini pertahanan. Sepertinya koordinasi antar pemain yang kurang terjalin rapi. Bisa jadi kendala bahasa atau kendala pemahaman skema yang tidak terlalu mereka pahami. Dan ini harus segera dirapikan dan diselesaikan oleh pelatih dari Rukito. Asisten coach Henry juga sudah mau keluar tadi. Memberikan instruksi kepada para pemain Persisam Samarinda.
Gustavo Lopez selalu mempunyai bayangan, selalu mempunyai imajinasi tentang pergerakan rekan-rekannya di depan. Kita lihat lagi-lagi, namun sayang kali ini Gary sudah bergerak dan dalam posisi offside terlebih dahulu tadi ketika menyambut umpan dari Gustavo Lopez. Lopicic bersama dengan Ramdhani. Isdiantono, Ronald Fagundes, dua pemain yang silih berganti mengancam pertahanan dari Lamongan. Namun sayang sekali ketika sedikit kualitas diperlukan dari umpan Isdiantono tadi, dia tidak bisa memberikan delivery yang terbaik menuju 3 pemain sebenarnya dari Persisam yang sudah menanti di sana. Dan ini dia bench dari Persisam, Fajar Legian dan kawan-kawan menanti giliran untuk ditampilkan oleh Daniel Rukito. Kita lihat Pusamania terlihat sangat antusias. Pusamania ini kabarnya adalah kelompok supporter terbesar di Pulau Kalimantan dan salah satu yang tertua. Mereka sudah berdiri sejak tahun 1994 dan dulu digunakan untuk mendukung tim Putra Samarinda yang pernah diperkuat oleh Mauve Marcel ataupun Roger Milla. Ya, cukup percaya diri para pemain belakang dari Samarinda tadi bermain di daerah pertahanan mereka sendiri. Suatu hal yang cukup riskan dan tentunya tidak ingin disaksikan oleh Daniel Rukito ketika timnya tertinggal dengan skor 1-0. Ya, bisa saja apalagi jika kita melihat pada saat diserang pemain Persisam hanya menyisakan sekitar 3 pemain bertahannya. Sebaliknya Persela saat diserang mereka memiliki 5-7 pemain yang berada di areal kotak penalti, bahkan 4 diantaranya bisa berada di dalam kotak penalti untuk bertahan. Eka Ramdhani kepada Isdiantono, kembali menyambut umpan dari Isdiantono. Eloko Gonzalez, Ronald Fagundes, Jerry Carpe. Oh, kembali peluang di depan gawang. Hoyer Huda gagal dimanfaatkan Jerry Carpe tadi. Yongki crossing, Eloko heading, Jerry Boma Carpe depan gawang. Nampaknya pelanggaran terhadap Roman Golian. Sepakan dari Jerry Carpe secara tidak sengaja nampaknya mengenai wajah dari Roman Golian. Tayangan ulang bisa membuktikan ini. Ya, mengenai tangan nampaknya dari Roman Golian. Dua pemain yang memang berduel untuk memenangkan bola. Benturan yang tidak bisa dihindarkan oleh Jerry Boma Carpe, pemain kelahiran dari Liberia, memiliki paspor Australia. Dan ada sedikit tarikan mungkin dari Fatur Rahman tadi terhadap Jerry Carpe ketika ingin menyambut umpan dari Ronald Fagundes. Dapat terlihat, ya, apabila terlihat oleh linesman tadi ataupun wasit, nampaknya tarikan dari Fatur Rahman bisa saja memberikan penalti terhadap tim tuan rumah Persisam Samarinda. Jelas sekali tadi sebuah tarikan yang dilakukan oleh Fatur Rahman, namun tampaknya wasit tidak melihatnya. Dia berada dalam perspektif yang kurang sempurna. Dan memang dibutuhkan wasit-wasit di Indonesia butuh untuk selalu berada dari posisi yang cukup baik untuk melihat sebuah kesalahan, melihat sebuah insiden. Karena seringkali keputusan-keputusan yang merugikan tim lain. Dan untung saja hari ini tidak ada protes berlebihan dari kubu Persisam Samarinda. Sekali pergerakan juga terjadi di bench dari tuan rumah Persisam Samarinda. Arifki Eka Putra nampaknya disiapkan untuk menggantikan salah satu punggawa lini tengah dari Persisam Samarinda sepak pojok terlebih dahulu. Dilakukan oleh Eka Ramdhani. In swinger yang gagal tadi masih bisa diselamatkan oleh Jerry Carpe. Isdiantono, salah satu pemain yang bisa digantikan oleh Arifki. Isdiantono nampaknya melebar kembali pada Eka Ramdhani. Blok sempurna dari Gustavo Lopez. Oh, cukup soft tadi pelanggaran oleh Gary Setia. Nampaknya M. Robi sudah menantikan kontak dari Gary tadi. Ya, pergantian yang memang harus ataupun terjadi di lapangan. Isdiantono nampaknya yang beberapa kali mendapatkan tekanan di sisi sebelah kiri pertahanan Persisam harus digantikan oleh Arifki Eka Putra, pemain yang memiliki naluri menyerang lebih baik dari Isdiantono tentunya. Ya, tampaknya dari Rukito melihat bahwa Isdiantono bermain kurang optimal. Ya. Dia hanya memberi minute of play 29 menit dan mengharapkan serangan lebih agresif dari sisi kiri serangan mereka.
Sedikit miskomunikasi antara Taufik Kasrun dan juga Khairul Huda. Ya, padahal dia berada dalam posisi yang sama sekali tidak tertekan, tidak terganggu oleh lawan. Lagi ancaman melalui sepak pojok Serjan Lopicic yang terkenal memang sangat mematikan. Oh, hampir saja dapat digapai tadi oleh Luke Owanazoa. Sebuah upaya dari Khairul Huda yang gagal memotong bola di udara. Eka Ramdhani kali ini kirimkan sebuah umpan kepada Fagundes nampaknya. Keluar dengan cepat lagi-lagi. Sangat impresif apa yang diperagakan oleh Khairul Huda di awal pertandingan babak pertama ini. Pertandingan yang cukup seru, kita lihat walaupun Persisam terus menekan, tapi kita melihat bagaimana Persela mampu menunjukkan permainan bertahan atau cara bertahan yang cukup baik. Dan lagi ancaman balik seperti ini kita lihat yang juga cukup baik. Ya, lagi-lagi hanya ada 3 pemain bertahan Persisam Samarinda dan kemudian berhadapan dengan sekitar 4 pemain menyerang dari Persela Lamongan. Keadaan yang cukup riskan coba diperagakan oleh Pesut Mahakam dalam upaya mereka untuk mengejar ketertinggalan dan menjawab gol dari Gustavo Lopez tadi. Dalam beberapa kesempatan di tengah mereka tidak membantu pertahanan dengan baik. Yongki Aribowo di cover oleh 2 pemain dan nampaknya Jimmy dianggap melakukan pelanggaran dari belakang tadi. Cukup cepat linesman mengangkat bendera, mengambil keputusan tadi. Dianggap melakukan dorongan walaupun memang bola tadi terkena. Fagundes dari sisi sebelah kiri kali ini pertahanan Persela Lamongan coba kirimkan umpan. Ujian mental dan juga konsentrasi bagi lini pertahanan Lamongan yang dikomandoi oleh Taufik Kasrun. Suroso juga berada di sana. Ronald Fagundes lagi-lagi dengan cermat diambil di udara oleh Khairul Huda. Umpan yang cukup terarah menuju Eloko, namun keputusan yang sangat tepat dari Khairul Huda untuk langsung menyergap bola di udara tadi. Masih belum bisa memecah kebuntuan di lini depan Persisam Samarinda, walaupun segala upaya sudah mereka lakukan berbagai variasi serangan. Mereka terus menekan. Ya, kita lihat mereka menekan dari berbagai sisi. Jadi kita lihat bahkan dalam keadaan seperti ini hanya melihat Ronald Fagundes dan kemudian 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Persisam Samarinda berada di areal pertahanan lawan. Sebaliknya ada 8 pemain dari Persela Lamongan berada di sana. Lagi gagal menembus tembok berlapis yang selalu dikawal oleh Sukadana dan juga Irsyad Aras. 2 pemain mungil ini nampaknya menjadi kunci untuk memotong setiap serangan yang coba dibangun oleh Eka dan kawan-kawan. Ya, salah satu pemain yang sepertinya dimasukkan untuk memecah kebuntuan serangan, terutama di sisi kiri. Karena di kanan mereka sudah memiliki Yongki Aribowo yang cukup cepat dan ligat. Lopicic, Arifki Eka Putra harus kembali ke belakang, jaga gawang Agung Prasetyo. Lagi sebuah clearance yang tidak cermat dari Agung tadi. Justru hampir mengancam gawang ataupun pertahanan dari Persisam Samarinda. Kesempatan bagi Eka. Cukup terbebas kali ini. Oh, terbaca dengan sempurna apa yang coba dilakukan oleh Eka Ramdhani tadi. Mengalami cedera nampaknya salah seorang pemain dari Persela. Apakah Fatur Rahman yang masih terjatuh? Oh, Sukadana nampaknya setelah berduel tadi dengan Eka Ramdhani. Oh, nampaknya menginstruksikan atau menandakan dia harus diganti. Merasakan sesuatu yang tidak beres terhadap kakinya nampaknya seorang Sukadana. Ya, tampaknya dia bermain cukup keras dari menit awal tadi. Kita ingat tadi di awal pertandingan dia sudah melakukan tackle yang cukup keras terhadap Christian Gonzalez dan beberapa penjaga-penjaganya sangat ketat. Ini dia proses terjadinya gol pembuka bagi Lamongan. Tanpa terkawal, dari sisi blindside muncul Gustavo Lopez menyambut umpan yang sangat akurat dari Taufik Kasrun yang sejauh ini
menjadi pembeda dan pembungkam sementara bagi Pusamania dan juga Persisam Samarinda. Sebuah start yang ideal dan sangat diimpikan oleh Miroslav Janu ketika mereka coba melakukan recovery setelah takluk di Stadion Haji Imbut menghadapi Mitra Kukar. Dianggap nampaknya M. Robin melakukan pelanggaran. Persela tentu saja, maksud saya Persisam Samarinda tentu saja membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan rekor mereka di kandang. Ya. Selama 20 tahun mereka hanya mengalami 3 kekalahan sejauh ini di kandang sendiri, dan saya lihat mereka mencoba untuk bisa menjaga dominasinya. Dan bagaimana juga teriakan-teriakan dari kubu Pusamania mendukung timnya, mengajak timnya untuk bisa menangkap pertandingan hari ini. Kekalahan terakhir yang mereka terima di Stadion Segiri terjadi beberapa pekan yang lalu di kala mereka dikalahkan oleh Pelita Jaya dengan skor yang cukup mencolok 1-4 kala itu. Dan nampaknya kali ini sebuah peluang lagi-lagi yang cukup ideal bagi Gustavo Lopez dan Persela Lamongan. Setelah pelanggaran dari Supriyono tadi, Mario Costas selalu bergerak. Gustavo Lopez kembali mengincar tiang dekat tadi. Mario Costas, sebuah recovery yang baik dari penjaga gawang Agung Prasetyo. Set piece yang sempurna dan kembali on target dari Gustavo Lopez tadi. Sebuah tembakan yang sangat baik dilakukan langsung ke arah gawang. Zainal Arifin nampaknya harus dimasukkan menggantikan Gede Sugadana yang mengalami cedera. Arifki Eka Putra crossing langsung dan lagi-lagi selalu terbaca yang coba dilakukan oleh para pemain Persisam. Dan tinggi tubuh ataupun postur dari penjaga gawang Khairul Huda sangat-sangat efektif untuk mencoba memotong setiap umpan-umpan udara yang dilakukan oleh Persisam Samarinda. Ya, apalagi sekarang dia menghadapi Jerry Bomakarpe, striker yang bertubuh cukup tinggi, dan saya rasa para penyuplai dari tim Persisam Samarinda akan berusaha mengoptimalkan keunggulan postur tubuh, postur tinggi lewat lompatan-lompatannya. Arifki Eka Putra, Ronald Fagundes coba berputar melewati Taufik Kasrun. Kembali Arifki, umpan pendek, Jerry Bomakarpe melepaskan diri cukup baik. Jerry Bomakarpe tipis di samping gawang Khairul Huda. Upaya terakhir dari Persisam melalui kaki Jerry Bomakarpe. Sebuah tembakan yang sayang sekali tidak menemui sasarannya. Kita lihat di posisi yang cukup terbuka, yang masih jauh berada di sisi kanan gawang. Dan inilah dia peluang-peluang seperti ini yang nampaknya menjadi masalah atau kendala bagi Jerry Karpe ketika sudah berhasil melewati tahanan dari lini pertahanan dari Lamongan tadi. Tidak mampu melakukan tembakan menuju target gawang dari Khairul Huda, dan pemandangan yang kurang baik dilihat di mana Sukadana nampaknya mengalami masalah di kakinya. Jerry Setia, Mario Costas yang sedikit bermain di belakang kali ini. Taufik kembali sebuah crossing. Di blok tadi, Irsad Aras terbebas kali ini. Tembakan langsung yang jauh di atas gawang Agung Prasetyo. Bench dari Lamongan. Komando mereka Miroslav Janu. Fagundes, pelanggaran dilakukan oleh Kieri. Gede Setia adalah mantan pemain binaan U21 di Belanda dulu, seangkatan dengan Ahmad Bustomi, Zulkifli Syukur, pemain yang kemudian mengalami patah kaki. Ya. Dan cukup lama mengalami trauma atas cedera tersebut. Kembali peluang set piece bagi Persisam Samarinda setelah pelanggaran dilakukan tadi oleh Fatur Rahman. Dalam tayangan ulang terlihat menahan laju dari Yongki Aribowo. Dan ini lagi-lagi jarak ideal, jarak ancaman
harus selalu diwaspadai tentunya oleh Hoirul Huda. Ronald Fagundes, lagi-lagi dapat diantisipasi lini pertahanan dari Lamongan yang sejauh ini tampil cukup impresif, begitu baik koordinasi di lini pertahanan Persela Lamongan. Ya, saya lihat Persela Lamongan bermain menunggu aktivitas apa yang akan diberikan oleh Persisam. Ya. Ketika Persisam menyerang, mereka merespon dengan melakukan serangan balik yang cukup cepat. Ketika Persisam memberi mereka ruang, mereka cepat menyerang, sehingga hampir tidak ada pergerakan dari pemain Persela yang menjadi terbang mubazir. Ya. Terlebih lagi mereka sudah memiliki bonus yang bisa digunakan sebagai pijakan tentunya gol keunggulan dari Gustavo Lopez tadi. Ya, keunggulan profit 1 gol, margin 1 gol tentu saja adalah modal baik bagi mereka. Sebaliknya Persisam yang didukung oleh seluruh isi stadion, saya rasa justru tertantang untuk bisa membuktikan bahwa mereka adalah penguasa di kota Samarinda. Wanazoa, Serian Lopicic, dan Robi kali ini masih coba membongkar pertahanan dari Persela. Eka Ramdhani, baik sekali Eka Ramdhani. Lagi-lagi umpan yang masih belum bisa diarahkan menuju Eloko maupun Jerry Carpe. Sebuah chip menuju ke lini pertahanan dari Lamongan tadi. Gagal dikuasai oleh Jerry Carpe. Umpan dari Lopicic. Namun bola kembali jatuh kepada kaki Jerry. Supriyono. Ronald Fagundes. Bukan pelanggaran dari Ronald Fagundes tadi. Ruang cukup terbuka bagi Lamongan. Ada pergerakan dari Gary Setia yang mengancam lini pertahanan, namun lagi-lagi kurang tenang seorang Gary Setia tadi memanfaatkan peluang yang terjadi. Dalam keadaan yang cukup menguntungkan sebenarnya Gary tadi cukup terbebas. Menit tersisa di waktu normal. Tentunya ditambah dengan tambahan waktu yang akan diberikan oleh wasit pertandingan. Daniel Rukito sangat mengharapkan sebuah gol terjadi sebelum halftime tentunya untuk mengubah setidaknya arah ataupun alur pertandingan sore hari ini. Ya, tentu saja dibutuhkan gol bagi Persisam agar pertandingan makin kembali bergairah bagi mereka. Kedudukan kembali sama. Fagundes baik sekali, Ronald Fagundes. Tembakan yang dapat diblok lagi-lagi oleh Taufik Kasrun. Begitu tenang, begitu santai Gustavo Lopez menghadapi tekanan pada pemain Persisam. Namun lepas tadi dari penguasaannya, bola justru jatuh kepada kaki El Robi dan pelanggaran dilakukan oleh Suroso terhadap Ronald Fagundes. Yongki, tembakan langsung dapat diblok tadi. Ronald Fagundes kembali luar biasa. Kita baru saja melihat teknik menjaga gawang mungkin salah satu yang terbaik di Indonesia Super League. Segala daya dan upaya sudah dilakukan para pemain Persisam, namun lagi-lagi ada seorang Hoirul Huda di sana yang mencegah gol tercipta di babak pertama ini. Ya, berulang kali kita lihat tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh pemain Persisam akibat mereka ketidakmampuan mereka menerobos kotak penalti, tidak mampu mencetak gol dari kotak penalti, tidak mampu melepaskan tendangan dari kotak penalti, maka pemain Persisam mencoba dari luar, terarah akurat, namun Hoirul Huda bermain luar biasa hari ini. Lagi sebuah umpan, Luka Wanazoa gagal tadi menggapai corner dari Eka Ramdhani. Jimmy Suparno buang bola jauh ke depan. Harus sangat menjaga konsentrasinya lini pertahanan Lamongan. Bertubi-tubi kali ini nampaknya. Serangan coba dilancarkan Persisam Samarinda. Lopicic, Ramdhani. Kehilangan bola dengan mudah tadi Jerry Carpe. Dan ini dia counter. Oh, tipis sekali berada dalam posisi offside. Gary Setia lagi-lagi. Sayang sekali kita lihat Gary Setia terlalu dalam ke lini pertahanan dari Persisam. Padahal jika dia
mau mundur sekitar 2 langkah saja, maka ini akan menjadi peluang yang sangat baik bagi timnya. Dan ancaman counter dari Lamongan jelas terlihat sebagai sebuah senjata yang bisa mematikan semangat comeback dari anak-anak Persisam Samarinda. Karena dalam beberapa kesempatan hampir saja apabila tidak terjebak offside, peluang terbuka. Dan langsung bisa berhadapan dengan penjaga gawang Persisam, Agung Prasetyo, baik Gary Setia, Kostas maupun Gustavo Lopez. 1 menit saja tambahan waktu di babak pertama. 1 menit menunjukkan tidak terlalu banyak insiden terjadi di babak pertama. Tidak terlalu banyak waktu terbuang dan pertandingan berjalan cukup efektif. Arifki Eka Putra coba berikan inspirasi pada rekan-rekannya di lini depan Persisam Samarinda yang kembali gagal. Gustavo Lopez seakan memiliki setiap waktu yang cukup lama, setiap menit dia menguasai bola bagi Lamongan. Fatur Rahman, Zainal Arifin. Bola jatuh kepada Mario Kostas, cukup berbahaya kali ini. Sangat krusial tadi sebuah tackling yang dilakukan terhadap Mario Kostas. Ya, sebuah tackling yang sangat baik di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ya. Kita Supriyono mengambil bola, masih berhasil menyentuh bola. Dan peluang terakhir mungkin Cup bagi Persisam, Yongki, Eka Ramdhani, tembakan langsung dapat diblok Roman Golian tadi. Peluang demi peluang dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya, kedua tim menampilkan permainan yang sangat diharapkan, menyerang dan terbuka. Lopicic tanpa lelah Persisam Samarinda mencoba membongkar lini pertahanan. Arifki Eka Putra crossing. Nampaknya wasit sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama. Penampilan yang luar biasa dari Khairul Huda dan gol semata wayang dari Gustavo Lopez membuat Persela Lamongan untuk sementara unggul 0-1. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Persela Lamongan. Dan sesaat lagi wasit Soeharto meniupkan peluit dan mitra sepak bola. Kick off babak kedua sudah dilakukan. Tuan rumah Persisam Samarinda harus tertinggal terlebih dahulu melalui gol dari Gustavo Lopez di babak pertama tadi. Sehingga mau tidak mau di babak kedua ini harus langsung keluar menyerang, mencoba menyamakan kedudukan. Dan hal ini sudah dilakukan sebenarnya semenjak babak pertama tadi ketika serangan demi serangan bertubi-tubi dapat digagalkan oleh Khairul Huda. Bermain sangat bersemangat, sangat taktis kita lihat pemain Persisam. Namun sayang saja penyelesaian mereka selalu dimentahkan oleh kehebatan penampilan dari Khairul Huda hari ini. Sebaliknya kadang-kala lini tengah dari Persisam kurang nyaman dengan lini pertahanan mereka yang sering kali longgar. Dan inilah momen yang sangat penting di pembukaan babak kedua. Tidak boleh nampaknya Lamongan kecolongan. Fagundes deflected tadi dapat dibuang oleh Suroso. Center back yang tampil prima bersama dengan Roman Golian di babak pertama tadi. Richard Aras juga tanpa lelah mencoba menutup setiap pergerakan pemain kreatif dari Persisam. Rudi Widodo, sentuhan pertamanya, upaya membuang bola yang gagal dari Jerry Karpe. Menguasai bola di ujung kotak penalti Lamongan. Kontrol yang cermat dari Serjan Lopicic. Sayang Supriyono tidak bisa membaca apa yang coba dilakukan oleh Lopicic tadi. Supriyono yang juga gagal mengcover atau menutup pergerakan dari Lopez tadi, mengakibatkan adanya celah di lini pertahanan bersama dengan Luke Owanazoa. Asisten pelatih Danur Kito, seorang Henry nampaknya selalu memberikan komando dan nampak sedikit khawatir dengan apa yang dia lihat di lapangan. Duel udara Mario Kostas dengan Luke Owanazoa. Arifki Eka Putra datang membantu di sana. Clearance oleh Fatur Rahman. Fagundes coba melibatkan Jerry Bonacarpe, melebar kali ini pergerakan dari Jerry. Kembalikan bola kepada Arifki Eka Putra yang harus memberikan bola ke belakang kepada Luke Owanazoa. Sangat mudah bagi Roman Golian. Coba langsung memperagakan ball possession dan memegang inisiatif serangan Persisam Samarinda. Tampaknya Persela mencoba untuk menambah keunggulan mereka dengan masukkan Rudi Dan Widodo. peluang bagi Yongki lagi-lagi.
Siapa lagi kalau bukan Khairul Huda, menjadi dewa penyelamat bagi gawang Persela Lamongan. Ya, sebuah tembakan dilakukan ke tiang dekat dari Yongki. Dari posisi yang sebenarnya cukup berbahaya. Khairul Huda berada di posisi yang tepat karena bola langsung mengarah kepadanya. Dan lagi sebuah variasi tekanan, dan kali ini dari sepak pojok Serjan Lopicic. Taufik Asrun coba menjaga rapat Yongki. Ada Luka Wanazoa yang di cover oleh Rudi Widodo. Hampir 6 hingga 7 pemain Persisa mengisi daerah penalti dari Lamongan. Lopicic akan melakukan tembakan sepak pojok. Eloko yang dituju. Masih menyamping dari gawang Khairul Huda tadi. Upaya dari Luka Wanazoa nampaknya mendapatkan sentuhan terakhir. 3 pemain tadi bersamaan naik. Kita lihat. Ya, Eloko yang lakukan heading tadi kurang sempurna memang. Pemain bersama naik. Kita lihat bagaimana sampai di 3-4 menit babak yang kedua ini pemain Persisam masih mendominasi permainan. Di babak pertama tadi ball possession adalah 60-40 untuk Persisam. Mereka sangat dominan, namun serangan-serangan yang diberikan selalu termentahkan. Sebaliknya Persela Lamongan hanya memiliki sekitar 1 atau bahkan 1-2 peluang, tapi mereka mampu mengoptimalkan salah satu di antaranya. Jerry bola Karpe coba lewati Suroso. Cek yang sangat baik dari Jerry Karpe, namun belum bisa mencuri perhatian dari Khairul Huda yang tampil sangat konsisten memasuki menit ke-50 pertandingan sore hari ini. Konsentrasi dan juga tentunya perhatian harus diberikan selama 90 menit oleh lini pertahanan yang dijalang oleh Suroso dan Roman Golian untuk selalu menjaga pergerakan para pemain Persisam Samarinda. Back pass oleh Supriyono tadi mengamankan defensive line dari Persisam Samarinda. Efektivitas konversi peluang memang dipegang oleh Persela yang tidak dapat banyak peluang di depan gawang dari Agung. Namun 1 gol sudah bisa mereka ciptakan melalui kaki Gustavo Lopez. Dan Eloko terlepas kali ini. Eloko Gonzalez. Ada sentuhan yang sangat penting nampaknya dari Roman Golian. Sebuah gangguan yang mengganggu upaya dari Eloko tadi. Ditempel sangat ketat. Kita lihat bagaimana Roman Golian menempel Christian Gonzalez sangat ketat. Hilang keseimbangan sehingga tembakan yang tidak sempurna. Mengarah pelan tepat ke pelukan dari Khairul Huda. Iya, ada sedikit sentuhan dari kaki Roman Golian melakukan blok terhadap upaya dari Eloko Gonzalez tadi. Salah satu dari sedikit peluang bagi Eloko untuk melepaskan sebuah tembakan menuju gawang dari Khairul Huda. Nampaknya sedikit gangguan dihadapi oleh Roman Golian. Ankle-nya nampaknya mengalami cedera, dan ini tentunya sebuah pemandangan yang tidak menguntungkan bagi El Amania dan juga Miroslav Janu, pemain kunci mereka. Harus tergeletak meringis kesakitan. Belum terlihat jelas apakah akibat memblok tendangan dari Eloko tadi ataukah ada insiden lain. Ya, ini dia upaya terakhir dari Eloko tadi, dan nampaknya pijakan dari Roman Golian. Iya, pijakan yang salah. Iya. Tampak tergilir sendiri ya. Sama sekali tidak melibatkan dari Eloko. Sebuah cedera yang cukup merugikan bagi Lamongan bila harus kehilangan Roman Golian di lini belakang akibat cedera tadi yang dia dapatkan sendiri. Fagundes masih bisa menguasai bola. Fagundes dikawal ketat oleh Irsyad Aras yang tidak memberikan ruang. Fagundes crossing, Eloko Gonzalez, dan kali ini kembali sebuah peluang yang dibuang sia-sia oleh Yongki Aribowo di depan gawang dari Khairul Huda tadi. Masih membentur mistar. Kita lihat bagaimana Yongki Aribowo seharusnya bisa menyelesaikan tembakan tadi menjadi sebuah gol ke gawang yang relatif kosong, ke sudut yang sudah kosong. Posisinya sangat bebas, sementara posisi Khairul Huda sudah terkunci tadi. Lopicic, dan kembali Eloko Gonzalez. Fagundes dapat diblok tadi upaya dari Fagundes. Bola jatuh pada kaki Eka Ramdhani. Sambil bertubi-tubi kita lihat bagaimana Persisam terus menyerang. Jerry Karpe
Sebuah flick on yang gagal dari Jerry. Rudi Widodo kesempatan untuk membreak kali ini dari Lamongan. Gagal bola dikuasai oleh Rudi Widodo. Eka Ramdhani. Kembali Serjan Lopicic. Sebuah chip kepada Jerry ataupun Eloko Gonzalez. Masih bola dikuasai Eloko. Mencari Eka Ramdhani. Tembakan langsung yang lagi-lagi. Masih dapat diblok. Drama di kotak penalti Lamongan. Untuk memulai babak kedua ini, Lopicic kembali. Jerry Karpe. Oh, peluang yang kembali disia-siakan Eloko. Tidak bisa membaca apa yang coba dilakukan oleh Jerry Karpe tadi. Coba men-set up rekannya di depan gawang Khairul Huda. Ya, akhirnya setelah kita lihat tadi selama sekitar 30 atau 40 detik, bola terus melayang ke kotak penalti dari Persela Lamongan. Peluang demi peluang berusaha diciptakan, kemelut demi kemelut. Namun akhirnya sebuah umpan pendek dengan kepala dari Jerry Karpe. Lalu dimanfaatkan oleh Christian Gonzalez. Dan lagi-lagi masih selamat gawang dari Khairul Huda. Ini dia upaya dari Fagundes, sebuah umpan menuju far post tadi. Sebuah flick header dari Eloko. Yongki yang sudah terbebas membentur tiang gawang ketika Khairul Huda sudah tidak mampu menyelamatkan gawang Lamongan. Dan nampaknya apa yang dilakukan Khairul Huda untuk mencium tiangnya berbuah hasil, Cuk. Seakan memiliki keuntungan dan juga sepertinya ada jimat di sana yang menghalau bola masuk ke gawang. Ya. Ini adalah jinx yang dilakukan oleh Khairul Huda tadi. Pelanggaran nampaknya oleh Lopicic dan Gustavo Lopez tergeletak di sana. Nah, kita lihat lemparan-lemparan, hal yang tentu saja sangat tidak diinginkan, lemparan ke dalam lapangan. Hal yang jika terjadi di sebuah negara dengan kompetisi yang sudah menjadi industri sudah sangat besar, akan merugikan bagi tim tuan rumah karena akan mendatangkan denda. Dan dalam keadaan tertinggal 0-1, tuan rumah tentunya mengharapkan support yang lebih, bukannya lemparan seperti ini dari beberapa oknum penonton yang berada di stadion sendiri. Apalagi kita tahu bahwa Pusamania adalah sebuah kelompok supporter yang berbasiskan klub yang dijadikan bagian dari profit center dari klub Persisam, sehingga hubungan keduanya seharusnya menjadi simbiosis mutualistis. Ya, walaupun dalam keadaan yang masih tertinggal, tapi saya rasa para pemain Persisam masih melakukan yang terbaik untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka. Mereka masih berusaha keras dan sejauh ini tidak ada hal yang merugikan dari wasit ataupun hal lainnya. Dan nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Rudi Widodo. Kalau kita menyebutnya dalam istilah sepak bola mungkin striker's challenge, di mana pengambilan dari belakang acap kali dilakukan oleh pemain depan, dan indah dia tackling yang sama sekali tidak perlu dengan adanya 3 pemain berjersey biru langit di sana menutup pergerakan dari Arifki Eka Putra. Iya, Arifki masih berada dalam posisi yang sebenarnya masih belum sempurna untuk melakukan tendangan. Iya. Ada 2 pemain Persis di depannya yang akan siap mengcover dan ada pemain lain yang akan siap menjaganya. Dan daya magis dari Yongki nampaknya menggetarkan jala agar berharap dapat memobolkan gawang Khairul Huda. Ya, siuman kepada tiang dibalas dengan goyangan kepada jaring gawang. Hal yang biasa dilakukan oleh Marwal Iskandar kalau kita ingat. Dan sebuah upaya dari Eka tadi mengirimkan umpan. Jerry Karpe tidak bisa melewati Irsyad Aras dan juga Zainal Arifin. Masih sangat kokoh line ataupun garis pertahanan dari Persela Lamongan. Robi pada Serjan Lopicic. Supriyono gagal tadi, coba membalikan bola kepada Lopicic. Namun ini dia totalitas dari para pemain Persut Mahakam berupaya mengejar ketertinggalan, bukan sebuah pelanggaran. Gustavo Lopez, luar biasa pergerakan dari Lopez, melewati Robi dengan sangat mudah. Mario Kostas tidak bersih tadi. Upaya dari Kostas mendapatkan setup yang baik dari Gustavo. Terlalu mudah kita lihat bagaimana upaya dari Lopez yang dengan leluasa melewati Robi dengan mudah tadi. Ya, dan saat dia melewati nyaris tidak ada pemain yang berada di depannya. Iya. Ini kita bisa melihat bagaimana lapisan-lapisan pertahanan yang disuguhkan oleh Persisam kurang tebal untuk bisa meredam serangan Persela yang sebenarnya tidak bergelombang tapi sangat efektif. Pelatih Miroslav Janu membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu yang terbaik di Liga Indonesia. Kedua tim sejauh ini menyajikan pertandingan yang sangat memikat, sangat baik.
ditonton oleh puluhan ribu orang langsung di stadion maupun di televisi. Dan kembali peluang bagi Jerry Carpe tadi. Sebuah crossing yang lagi-lagi dapat dibaca oleh Khairul Huda. Heading langsung ke depan dari M. Robi. Terpotong tadi oleh Eka Ramdhani. Apa yang coba dilakukan oleh Irsyad Aras. Umpan langsung jauh ke depan. Yongki Aribowo tadi gagal memenangkan duel. Zainal Arifin. Persela Lamongan coba keluar dari daerah pertahanan mereka. Coba kuasai bola. Passing pendek coba diperagakan namun gagal tadi. Dapat diintersep oleh Arifki Eka Putra. Kreativitas dari Eka masih sangat dinantikan oleh duet lini depan Jerry dan juga Eloko Gonzalez. Pemain yang pernah menjadi ikon di Kota Bandung. Pemain yang pernah dianggap sebagai mega bintang di Kota Bandung. Eka Ramdhani atau Ebol. Taufik Kasrun. Pemandangan yang jarang melihat Taufik Kasrun melakukan sebuah upaya crossing tadi. Coba menekan lini pertahanan Persisam Samarinda kali ini. Anak-anak Lamongan. Irsyad Aras crossing. Rudi Widodo. Tembakan ataupun heading dari Rudi Widodo. Belum bisa mengarah ke gawang dari Agung Prasetyo tadi. Ya, tapi kita lihat bagaimana perbedaan yang terjadi ketika Persela menyerang atau ketika Persisam menyerang. Hanya ada 3 pemain di kotak penalti, itu pun dengan jarak yang relatif tidak dekat. Rudi Widodo dan Mario Kostas, 2 pemain berhadapan dengan 2 pemain bertahan. Sebaliknya ketika Persisam menyerang, 3 pemain Persisam dikerubuti oleh 7 pemain Persela. Dan ini dia sebuah break berbahaya dari Yongki. Jerry Carpe kembali luar biasa. Inilah penyelamatan yang lagi-lagi bertubi-tubi dilakukan oleh Khairul Huda. Seakan sudah kehabisan akal para pemain depan Persisam Samarinda mencoba membalas gol. Luar biasa Cup apa yang diperagakan oleh Khairul Huda. Ya, saya rasa pertandingannya akan menjadi semakin seru. Bagaimana usaha dari Persisam akan semakin keras, semakin kuat, peluang demi peluang akan semakin mereka ciptakan. Tapi Khairul Huda terus menunjukkan kemampuan yang terbaiknya. Yongki lagi-lagi coba angkat bola tadi dan seakan tersenyum di bawah tekanan bertubi-tubi. Dan seakan sudah tahu apa yang ingin dilakukan para pemain Persisam Samarinda. Sentuhan magis dari Khairul Huda lagi-lagi. Ini dia tayangan ulang. Gawang yang sudah terbuka, Jerry Carpe menanduk bola ke tanah dan lagi-lagi penyelamatan yang begitu gemilang. Inilah mungkin hari terbaik penampilan dari Khairul Huda. Luar biasa kita lihat. Totalitas penyelamatan yang dilakukan oleh Khairul Huda sudah tidak terhitung, Cup. Ya, dan kita lihat sendiri bagaimana tadi Jerry Carpe memprotes. Entah apa yang diprotes karena sama sekali tidak terjadi apapun saya lihat. Dan Khairul Huda meledek dia sebagai orang yang terus gagal mencetak gol gawangnya. Dan saya pikir perlu dicermati oleh Daniel Rukito. Andaikan saya yang mengurus tim ini sekarang, saya akan memasukkan pemain gelandang dan menarik satu penyerang dari Persisam Samarinda. Satu penyerang namun didukung oleh gelandang-gelandang yang cukup bagus. Dan ada Yongki Aribowo masih dari situ. Membuat serangan dari Persisam menjadi lebih efektif dan lebih cepat, berpusat pada satu penyerang. Dan kalau kita lihat di bench masih ada pemain-pemain dengan naluri menyerang yang cukup baik. Ada Fajar Legian dan juga ada Akbar Rashid di sana. Beberapa opsi yang masih bisa dipergunakan oleh Daniel Rukito untuk mencoba membongkar pertahanan dari Lamongan yang sejauh ini masih gagal dilakukan oleh timnya. Terutama dengan luar biasanya penampilan dari Khairul Huda. Jimmy Suparno tidak bisa berbuat lebih, hanya bisa mengamankan bola tadi. Dan Fajar Legian kita lihat sudah tampak tidak sabar untuk dilibatkan pada partai sore hari ini dan mencoba menjawab ketertinggalan Pesut Mahakam. Yongki melebar kepada Serdian Lopicic, dihalau oleh Zainal Arifin. Sebagai sebuah unit, sebagai sebuah mesin pergerakan dari para pemain Lamongan sangat baik bekerja bersama-sama untuk menghalau setiap celah yang terjadi. Sebuah crossing kembali. Jerry Carpe
Heading yang tidak sempurna tadi dari Jerry. Dibuang oleh Fatur Rahman. Ya, saya pikir Persisam harus mencoba menemukan cara baru. Pelatih Daniel Rukito harus mencoba menemukan cara baru untuk membongkar pertahanan Persela Lamongan, karena kita bisa lihat sendiri cara yang terus berulang-ulang selama 62 menit ini yang nyaris sama, belum juga memberikan hasil yang optimal. Lopicic, trupas yang baik. Yongki Aribowo tidak bisa lagi-lagi melewati dua pemain bertahan. Roman Golian di sana. Melebar kali ini Supriyono. Dapat dihalau kembali oleh Suroso. Fagundes dari sisi yang berlawanan sebelah kanan pertahanan Lamongan kali ini. Ronald Fagundes coba masuk, lakukan penetrasi menuju kotak penalti dari Lamongan. Fagundes, Lopicic, ini dia bahaya dan bisa mengancam dengan counter attack cepat. Digalang oleh Gustavo Lopez. Ya, bola dibuang begitu saja oleh Lukman Azoa, dan apakah ini salah satu bentuk kefrustrasiannya, karena kita semua tahu bola masih sangat jauh berada dari garis pertahanan Persisam Samarinda, di tempat yang sebetulnya mereka masih bisa memulai serangan, namun bola dibuang begitu saja sehingga memberikan keuntungan pada Persela saat ini. Kita masih mendengar Kusamania terus memberikan dukungan pada Persisam, tim dari kota Samarinda, ibu kota provinsi Kalimantan Timur, yang sayangnya masih belum memiliki bandara internasional seperti yang dimiliki oleh kota Balikpapan tetangganya, entah kenapa. Lukawana Zoa gagal tadi, coba mempassing kepada Sedian Lopicic. Jaga gawang Agung tadi mendapat tekanan. Jaga gawang yang pada saat Inter Island Cup ketika Persisam menang adu penalti dengan Persela, menyelamatkan 3 tembakan dari para pemain Persela Lamongan kala itu. Supriyono masih coba terus melakukan ekspansi menuju daerah pertahanan dari Lamongan. Jerry Carpe, Yongki Aribowo kali ini di ujung kotak penalti, umpan langsung ke Fagundes. Kontak terjadi antara Fagundes dan Rudi Widodo. Apakah dilihat sebagai sebuah pelanggaran oleh wasit Soeharto? Dan nampaknya tidak. Dilihat sebagai sebuah benturan badan ya, ketika dua pemain melompat, kita lihat. Namun kita lihat juga lirikan ataupun pergerakan dari Rudi Widodo sedikit memang bisa mengakibatkan wasit Soeharto tadi memberikan sebuah hadiah penalti. Mario Costas berjuang memenangkan duel dengan Lukawana Zoa. Memasuki menit ke-66, masih deadlock lini depan dari Persisam Samarinda. Segala variasi sudah mereka coba, serangan dari sentral, dari kanan maupun kiri. Namun lagi-lagi. Ya, tapi saya rasa dibutuhkan cara baru, dalam pengertian dibutuhkan pemain baru masuk, ya, sekaligus membawa pola baru, skema baru yang diterjemahkan di atas lapangan langsung. Karena berulang kali kita lihat pemain-pemain dari Persisam mencoba cara dengan melakukan terobosan, menggiring bola dari kedua sisi sayap ataupun dari tengah, yang dilakukan dengan pemain yang nyaris sama dengan cara bergerak yang relatif sama. Dan semua variasi serangan ini nampaknya sudah mulai terbaca oleh para pemain Lamongan yang hanya menanti di kotak penalti mereka dan mencoba memenuhi daerah pertahanan dengan para pemainnya, sehingga tidak adanya suatu space yang diberikan untuk bisa Eloko maupun Jerry ataupun Fagundes mengarahkan bola menuju gawang dari Hoirul Huda. Dan lagi-lagi keunggulan 1 gol away tadi dari Gustavo Lopez membuat Lamongan bisa bermain seperti ini. Sebuah sabetan dari M. Robi yang dianggap ilegal tadi oleh wasit Soeharto. Kartu kuning, sedikit frustrasi memang Robi, pemain yang sempat diragukan untuk tampil sore hari ini ketika harus ditarik di babak kedua menghadapi Arema pada partai sebelumnya. Ya, sama sekali tidak ingin memainkan bola dan hanya melanggar Gustavo Lopez tadi, kapten tim Persisam Samarinda.
kesal kita lihat Robi yang komando kepada kawan-kawannya. Kesebelasan Persisam yang pernah bermain untuk Persik Kediri, pernah juga untuk Persija, dan tentu saja di tim nasional Indonesia. Ya, keputusan yang mengejutkan dari linesman tadi, sangat mengejutkan ketika nampaknya jauh berada dalam posisi onside, sebuah lari yang coba dibuat tadi oleh Irsad Aras. Rifki Eka Putra kali ini coba memberikan sebuah efek yang berbeda bagi penyerangan Persisam dan harus dilanggar oleh Irsad Aras. Meminta kepada wasit agar Irsad Aras dihadiahi kartu tadi. Sebenarnya bukan pelanggaran, tidak mengenal. Rifki melompat sebelum mengenai bola, tapi bahkan langsung lepaskan Rifki Eka Putra. Sedikit frustrasi memang anak asuh dari Daniel Rukito dan Akbar Rashid disiapkan. Dan ini dia cukup mungkin ada maksud menambah seorang gelandang di lini tengah dari Persisam Samarinda dan mungkin menarik seorang Jerry Karpe. Ya, saya sepakat sekali ketika Anda berkata bahwa menarik Jerry Karpe. Pemain yang sudah berkali-kali mendapatkan peluang namun belum bisa mengkonversinya menjadi sebuah gol. Ya, bahkan berulang kali kehilangan peluang. Onside Irsad Aras. Berbahaya, Irsad Aras masuk kali ini. Peluang Rudi Widodo. Tembakan mendatar tanah tadi dari Rudi Widodo. Sayang sekali, sangat lemah dan tidak terarah. Tapi justru mengarah kepada kiper. Dan lagi lini pertahanan tidak menunjukkan penampilan yang meyakinkan. Jerry Karpe kali ini kontrolnya cukup signifikan dari seorang Jerry Boma Karpe. Coba men-set up Fagundes, terlalu sempit nampaknya Eloko Gonzalez. Offside nampaknya Eloko. Dan linesman nampaknya sangat yakin dengan keputusan ini. Dan memang sepintas terlihat Eloko dalam posisi offside, betul sekali. Ya, jelas sekali offside. Kita lihat tayang ulang ini dari garis offside. Dari posisi kamera yang menangkap gambar-gambar apakah terjadi garis offside atau tidak. Ya, berbeda tentu saja dengan respon yang dilakukan oleh bangku cadangan Persisam karena mereka berada di perspektif yang berbeda. Fagundes nampaknya yang digantikan oleh Akbar Rashid. Langkah yang mungkin di luar dugaan. Ya, tampaknya Daniel Rukito tidak memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Dan mungkin juga melihat pada level of fitness dari seorang Fagundes yang baru saja kembali dari cedera dan belum bisa bermain selama 90 menit penuh. Akbar Rashid harus melanggar mantan rekannya di lini tengah. Padahal jika kita melihat bagaimana Fagundes bergerak, pemain ketika dia menguasai bola, pemain-pemain Persela seperti ketakutan melihatnya. Merasa ada ancaman bahaya. Sebaliknya ketika Jerry Karpe menguasai bola, pemain-pemain dari Persela memberi ruang baginya untuk mengumpan. Itu yang kesan yang terlihat selama ini. Dan ini dia sebuah peluang yang acap kali bisa dimanfaatkan oleh Lamongan melalui set piece dari Gustavo Lopez. Konsentrasi diperlukan, Roman Golian berada di sana. Berbahaya peluang kali ini, Rudi Widodo! Tipis saja. Di samping gawang dari Agung Prasetyo lagi-lagi. Peluang kedua bagi Rudi Widodo. Dua peluang bersih kita lihat bagi Rudi Widodo, walaupun tidak sempurna peluang pertama yang didapatkannya tadi. Tembakan menyusur tanah lagi-lagi yang dilepaskan oleh Rudi Widodo. Wanazoa, Jerry Karpe, clearance lagi. Akbar Rashid heading, cukup rapat di kotak penalti. Peluang bagi Lopicic tadi untuk melakukan sebuah cutback menuju titik penalti dari Lamongan. Tampaknya dibutuhkan sebuah insting untuk melepaskan tendangan langsung tadi dari Lopicic. Corner ke-7 bagi Persisam Samarinda. Mudah saja dibaca Gustavo Lopez. Rifki Eka Putra kuasai bola bagi Persisam Samarinda. Umpan crossing Lopicic. Jerry Boma Karpe. Jerry Karpe lagi-lagi. Sebuah peluang dibuang percuma oleh Jerry Boma Karpe.
cukup terbebas tanpa pengawalan di tiang jauh tadi. Opsi dari J. Carpe untuk langsung lepaskan tembakan. Nampaknya sebuah opsi yang kurang tepat dari sudut yang cukup sempit, Cuk. Ya. Praktis kita lihat dari beberapa peluang yang terjadi, Jerry Carpe baru melepaskan satu upaya yang mengarah ke gawang, sundulan tadi yang dimentahkan oleh Hoirul Huda. Dan inilah dia pergantian terakhir mungkin dari Persisam Samarinda. Fajar Legian. Lagi-lagi pemain berkarakter menyerang, kita lihat Fajar Legian. Sebuah kartu kuning diberikan oleh Soeharto kepada Hoirul Huda akibat mengulur waktu. Taufik Kasrun, Rudi Widodo. Irsat Aras, kembali Rudi Widodo. Gustavo Lopez. Gustavo Lopez! Oh! Tembakan luar biasa dari Gustavo Lopez tadi. Hanya tipis saja sepersekian inci dari samping gawang dari Agung Prasetyo. Kita lihat lagi. Sebuah tembakan yang nampaknya terjadi penyelamatan dari Agung. Ya, tembakan yang mengarah ke gawang. Sangat akurat, namun berhasil diblok dengan usaha payah. Kita lihat pertentangan tubuhnya kiper Agung Prasetyo. Sebuah skill yang cukup sulit dilakukan oleh Gustavo tadi. Tembakan yang begitu deras, dan ini dia langkah yang memang harus dilakukan Jerry Boma Carpe. Tidak bisa berbuat banyak di depan gawang dan harus digantikan oleh Fajar Legian. Roman Golian, Widodo dan juga Kostas di sana. Luka Wanazoa, Roman Golian berada di kotak penalti. Roman Golian, save yang sangat baik dari Agung Prasetyo. Kekuatan tangan yang luar biasa menggagalkan upaya dari Roman Golian tadi. Kita sedang menyaksikan sebuah pertandingan yang sangat luar biasa sore ini. Pertandingan hanya bisa kita lihat di Liga Indonesia. Pertandingan yang sangat seru, sangat memikat. Kedua tim berulang kali bertukar serangan. Dan kembali Fajar Legian, tebarkan ancaman. Eka Ramdhani. Gagal kali ini upaya dari Yongki. Bukan, cukup telat tadi linesman. Akbar Rashid nampaknya melakukan pelanggaran. Cukup lama, linesman mengangkat bendera tadi hingga menit ataupun detik akhir sebelum wasit meniupkan peluit tadi. Ini dia tayangan ulang. Saya pikir Akbar Rashid juga mendapatkan bola tadi sedikit, namun memang melanggar dari belakang. Melanggar dari belakang, kita lihat. Lagi ekspresi dari Agung yang hanya bisa menyaksikan perjuangan rekan-rekannya dari gawang Persisam Samarinda. Cukup tepat penggantian Jerry Carpe tadi. Saya menduga bahwa Christian Gonzalez ditempatkan sebagai seorang target man, pemain yang ditargetkan untuk mencetak gol dari depan, didukung oleh satu penyerang gantung di belakangnya, dan kemudian 4 pemain yang bertindak sebagai gelandang, penyokong. Satu pemain di belakangnya bisa dikerjakan oleh Yongki Aribowo atau Fajar Legian, atau tetap membiarkan Yongki bermain di sayap. Sebuah pelanggaran terhadap Supriyono tadi mengakibatkan tembakan bebas. Keuntungan bagi Persisam Samarinda, M. Robi. Pendek saja kepada Luke Owanazoa, 15 menit yang sangat krusial tentunya bagi Lamongan untuk menahan ataupun memproteksi keunggulan mereka. Sebaliknya bagi Persisam Samarinda, mereka harus secepatnya membalas gol ini dan membuat keadaan menjadi satu-satu. Tembakan langsung Lopicic dari depan gawang. Lagi-lagi Hoirul Huda menyelamatkan gawang dari Persela Lamongan dari upaya Lopicic dan juga El Loco Gonzalez. Berulang kali kita lihat serangan demi serangan, membuat Pusamania tak henti menahan nafas. Robi memberikan dukungan. M. Robi lepaskan tembakan langsung jatuh pada kaki El Loco Gonzalez. Apakah handsball? Nampaknya tidak. Suroso ataupun Zainal Arifin tadi yang memblok upaya dari El Loco Gonzalez. Bola masih dikuasai oleh para pemain Persib Mahakam. Play on. Coba membuka ruang dari sisi sebelah kanan pertahanan Lamongan. Serian Lopicic kali ini. El Loco meminta bola, namun crossingnya kurang sempurna tadi. Masih berduel El Loco dan juga Supriyono. Dibuang bola oleh Jimmy tadi. Mengurung setengah lapangan nampaknya. Ya, bahkan pemain bertahan, 2 pemain sentral belakang kita lihat. Lagi-lagi peluang depan gawang Hoirul Huda masih dapat diselamatkan. Ya, 2 palang pintu dari Persisam kini berada di lini tengah dari tim mereka. Hampir semua pemain Persisam berada di area pertahanan Persela.
Disinilah kita melihat karakter dari tim asuhan Miroslav Janu untuk menahan setiap gempuran yang coba dilakukan Supriyono kali ini. Dibuang oleh Roman Golian. Begitu atraktif, begitu menarik pertandingan di Stadion Sigiri. Ini adalah sebuah kesempatan bagi Persela untuk bisa mengambil alih posisi 6 di klasemen sementara Liga Indonesia. Lagi sebuah peluang yang gagal tadi dimanfaatkan oleh Persisam Samarinda. Kontrol apik dari Jimmy Suparno mengamankan bola. Sebuah advert ataupun pertandingan yang begitu menarik bagi Antv yang menyiarkan Indonesia Super League. Penampilan yang luar biasa dari kedua tim dan upaya lagi-lagi penyerangan dari tim Persisam Samarinda dapat terbaca oleh Hoirul Huda. Tampak sekali Hoirul Huda menurunkan sedikit tempo selain memberi waktu pada timnya untuk bisa mengulur-ngulur sedikit, juga untuk menurunkan tempo serangan dari lawan, meredam serangan, karena saya rasa cukup lelah dia untuk terus berkonsentrasi menerima serangan demi serangan. Akbar Rashid kuasai bola, jatuh pada kaki Fajar Legian untuk lagi-lagi melepaskan ancaman. Masih belum selesai. Lamongan. Ya, masih belum selesai terlihat. Persisam terus menyerbu. Luke Owanazoa sudah meninggalkan lapangan permainan tadi. Upaya dari Luke mencari Serjan Lopicic. Seperti yang sudah kita bicarakan di awal, memang saat up tim dari Miroslav Janu apabila pada partai away acap kali memberikan sebuah penampilan yang sangat menarik dan justru bisa mencuri kemenangan. Seperti yang terjadi di Papua ketika menghadapi Persidafon dan Soro. Mereka justru bisa unggul dengan skor fantastis 4-5. Kembali peluang Fajar Legian tadi diblok oleh Rudi Widodo yang sudah bertugas sebagai seorang gelandang bertahan nampaknya. Ya, di setengah lapangan, di areal yang dikuasai oleh Persisam sama sekali tidak terlihat pemain Persela. Bahkan pemain Persisam pun hanya ada 2 orang ini, M. Robi dan Luke Owanazoa. Pertandingan hanya berada ke sisi kiri. Lopicic, Arifki Eka Putra tidak sempurna tadi upaya crossing dari Arifki Eka Putra. Mario Kostas coba menahan bola di daerah lini tengah dari permainan. Gustavo Lopez mencari pergerakan yang cukup baik kali ini. Zainal Arifin gagal memberikan umpan yang maksimal dari Zainal Arifin terhadap Mario Kostas. 10 menit lagi dan kita menunggu apakah Persisam mampu mengejar ketertinggalan mereka, tapi justru sebaliknya Persela mampu menangkan pertandingan ini. Hanya ada 2 pilihan dalam kondisi seperti ini ketika salah satu tim yang sedang mengejar ketinggalan mencoba terus mencetak gol dan menguasai pertandingan, mencetak gol menyamakan kedudukan, atau justru semakin tertinggal. Ya, sebuah aksi yang kurang patut disaksikan tentunya, sebuah lemparan terhadap Gustavo Lopez, dan kita lihat ya tentu sangat disayangkan ketika tim mereka tengah berusaha payah setengah mati untuk bisa mengejar defisit gol, tapi masih ada beberapa orang yang justru seperti memberikan angin kepada lawan untuk beristirahat dengan insiden lempar-lempar seperti tadi. Betul sekali, justru memberikan peluang bagi Lamongan untuk menghela napas. Klaim yang sangat baik dari Agung, ambil bola di udara tadi. Dan kembali sebuah serangan coba dibangun dari lini sebelah kiri melalui kaki Serjan Lopicic. Masih mencoba para pemain Pesut Mahakam menjawab ketertinggalan 1-0. Lopicic kali ini baik sekali, sebuah umpan eloko yang dituju dari Lopicic. Kontak di kotak penalti, bukan sebuah pelanggaran. Dikepung oleh 4 pemain dan nampaknya handball justru dilakukan oleh pemain Persisam Samarinda. Sangat keras kita lihat. Cukup seru pertandingan kali ini. Dan kita harus akui dengan segala kekurangannya, pertandingan seru dan menarik seperti ini hanya bisa kita lihat di Liga Indonesia, di level seperti ini, di level Liga Super. Kualitasnya memang luar biasa ditunjukkan oleh kedua tim, menyuguhkan permainan atraktif bagi mitra sepak bola di rumah. Permainan ofensif yang tanpa kenal lelah diperagakan oleh kedua tim. Dan kita juga melihat aksi individu yang luar biasa dari Hoirul Huda yang sejauh ini masih menjaga clean sheet bagi Persela Lamongan. Akbar Rashid gagal tadi, bola dikuasai oleh Eka Ramdhani yang nampaknya sudah mulai sedikit lelah. Ya, fighting spirit masih ditujukan oleh Eka tadi.
dalam duel merebutkan bola dan Jimmy Suparno melanggar Eka Ramdhani. Cerdikan dari Eka tadi langsung jatuh ketika merasakan kontak dari Jimmy. Benturan yang sebenarnya tidak terlalu keras. Roman Golian yang tampil sempurna nampaknya harus menjaga konsentrasinya di 9 menit tersisa plus tambahan waktu yang diberikan oleh wasit Soeharto tentunya. Eka Ramdhani mencoba mencari pergerakan Eloko maupun Fajar Legian dan juga Yongki Ariwibowo di sana. Eka Ramdhani, tembakan keras yang lagi-lagi masih dapat dihalau oleh Hoirul Huda. Sudah kehabisan kata-kata kita coba menggambarkan penampilan dari Hoirul Huda. Ya, berada di posisi yang sangat tepat ketika bola mengarah kepadanya. Sudah mulai sedikit bertahan saya rasa. Menghabiskan jatah pergantian pemainnya. Beberapa tim besar seperti Manchester United juga sudah unggul dan di menit-menit krusial seperti ini mengganti pemain untuk mengulur waktu. Sebuah heading dari Lopicic tadi dapat dihalau oleh Suroso. Mantan libero dari Arema dan juga Persema yang selalu aktif membaca pergerakan lini depan dari Persisam Samarinda. Sebuah crossing kali ini dan keluar Hoirul Huda tadi. Oh, ada sebuah pelanggaran dari Yongki Ariwibowo nampaknya. Dan proteksi nampaknya diberikan oleh wasit Soeharto terhadap penjaga gawang tadi melihat adanya sedikit kontak dengan Yongki. Ya, bukan sebuah pelanggaran sebenarnya karena Yongki praktis mengincar untuk mengheading bola dan tidak ingin melanggar penjaga gawang Hoirul Huda. Namun dalam keadaan seperti ini biasanya wasit memberikan proteksi yang berlebihan terhadap penjaga gawang memang. Dan ini terjadi tidak hanya di Liga Super Indonesia tetapi juga di kompetisi Eropa. Ya, itu seperti sebuah konvensi karena posisi penjaga gawang sangat rentan sekali dengan benturan badan, terinjak karena dia selalu berada di posisi yang kurang menguntungkan saat berebut bola. Apabila berhasil meraih 3 poin di Stadion Segiri, sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi Miroslav Janu. Dan respons yang sangat diberikan oleh anak asuhnya setelah kegagalan menghadapi Mitra Kukar. Fajar Legian kembali keluar, klaim bola dengan cepat tadi Hoirul Huda. Nampak memang bukan harinya pemain depan dari Persisam Samarinda, baik Jerry Karpe, Eloko, dan kawan-kawan. Segala daya upaya sudah dilakukan oleh bench dari Persisam Samarinda. Oh, apakah kartu merah akan diberikan kepada Hoirul Huda? Indirect free kick diberikan. Indirect free kick betul sekali oleh Soeharto ketika untuk kedua kalinya. Lebih dari waktu yang diperuntukkan untuk penjaga gawang nampaknya apa yang coba diberikan oleh Soeharto tadi. Penjaga gawang tidak boleh memegang bola lebih dari 6 detik di dalam penguasaan mereka di kotak penalti. Dan inilah sebuah hadiah indirect free kick dengan mengangkat tangannya, konfirmasi dari Soeharto. Ya, seharusnya kita lihat. Ya, seharusnya Hoirul Huda ataupun rekan-rekan timnya lebih memainkan ball possession di saat unggul seperti ini ketimbang membuang-buang waktu yang justru beresiko dirinya terkena kartu merah. Menguasai terus bola, bermain sedikit negatif football dengan mengumpan, tampaknya lebih memberi kesempatan bagi lawan atau lebih bisa diterima oleh wasit ketimbang hal tadi menahan bola terlalu lama dalam genggamannya lebih dari 6 detik. Sebuah kesempatan saya lihat dalam posisi yang sebenarnya cukup sempurna mencetak gol, tapi seperti kata Pele, sepak bola adalah drama. Tidak semua peluang bisa dilakukan, bisa dikonversi menjadi keberhasilan. Seperti juga dalam hidup. Dan inilah kenyataan yang dilihat memang di lapangan. Eloko Gonzalez, luar biasa save dari Hoirul Huda, double save lagi-lagi. Kita menyaksikan aksi individu salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri di Indonesia Super League. Luar biasa penampilan dari Hoirul Huda.
Horil Huda tersenyum dengan penuh percaya diri. Kita lihat bagaimana dia bisa menaklukkan striker terbaik di Indonesia. Dan bahkan kita bisa berkata bahwa di pertandingan kali ini Horil Huda adalah, atau di pertandingan pekan ini Horil Huda adalah kiper terbaik di Republik Indonesia. 2 penyelamatan beruntun, penyelamatan sempurna dari tembakan keras Eloko, dan kemudian sambaran dari rekan Eloko di depan. Segala upaya dari Eloko, baik main games maupun tembak-tembakan sudah diberikan, namun lagi-lagi Horil Huda menjadi tembok terakhir yang sulit untuk ditaklukkan. Bola dikirimkan ke kotak penalti dan dapat dihalau. Spektakuler memang penampilan dari penjaga gawang yang satu ini. Seolah seorang diri menghentikan upaya dari 10 pemain outfield Persisam Samarinda. Kita lihat kehabisan akal nampaknya Henry. Nyaris tidak ada yang salah dengan cara bermain dari Persisam. Iya. Mereka sangat dominatif, sangat menguasai lapangan, bisa menciptakan peluang, mampu melepaskan tendakan ke arah gawang berulang kali. Namun kesigapan pelatih kiper Horil Huda kali ini mementahkan segala upaya dari pemain-pemain Persisam. Di hari yang berbeda mungkin apabila tidak menghadapi penjaga gawang Horil Huda, Persisam sudah bisa unggul dengan gol 6-7 gol yang tercipta. Namun lagi-lagi upaya tembakan datar dari Eloko diselamatkan dengan baik, dan ini dia recovery yang begitu sempurna dari Horil Huda dengan cepat berdiri dan menghalau sepakan kedua tadi. Benar-benar aksi individu yang sangat-sangat di luar batas pemikiran kita mungkin apa yang diperagakan oleh Horil Huda. 150% totalitas diberikan terhadap tim Persela Lamongan. Robi, sebuah modal yang juga mungkin kurang sempurna bagi Daniel Rukito apabila tidak mampu untuk mengklaim setidaknya 1 poin pada sore hari ini, karena setelah ini akan ada duel derby Kalimantan antara Mitra Kukar dengan Persisam Samarinda. Rudi Widodo. Oh, kurang cermat tadi Rudi Widodo ketika Janu meminta Rudi untuk mengamankan bola di pojok lapangan. Justru Rudi mengirimkan sebuah passing yang tidak sempurna tadi. Lopicic yang gagal kuasai bola. Menit-menit akhir pertandingan sore hari ini yang penuh dengan drama, penuh dengan aksi. Dan 3 menit saja waktu yang diberikan oleh wasit Soeharto. Minimum 3 menit. Dan kita menunggu apakah dalam 3 menit ini Persisam mampu mengejar ketinggalan mereka atau justru termakan serangan bertubi-tubi mereka. Sebuah serangan balik berbahaya bisa saja terjadi. Seperti yang tadi kita lihat 2 kali, bahkan 3 kali. 2 kali oleh Rudi Widodo dan 1 oleh Gustavo Lopez. Setelah partai sore hari ini Persela akan kembali pulang menuju Jawa Timur dan akan berlaga di 2 laga home menghadapi Persija dan juga PSPS Pekanbaru. Setelah melengkapi tur Kalimantan mereka, sebuah modal yang luar biasa dengan meraih kemenangan apabila mereka dapat bertahan di 2 menit tersisa. Oh, kesalahan kali ini dari Horil Huda. Sangat konsisten dia. Ya. Kita lihat perbedaan yang sangat signifikan dari penjaga gawang dari pemain-pemain lainnya adalah ketika pemain lainnya bermain buruk sekitar 10 menit belum tentu mengganggu stabilitas tim. Ya. Namun seorang penjaga gawang bermain baik selama 89 menit atau 89,5 menit, namun 30 detik dia melakukan kesalahan, maka keadaan akan berbalik dan kemudian timnya mengalami kekalahan. Dan inilah dia momen penting yang sangat monumental bagi Lamongan. Rudi Widodo terlepas kali ini. Peluang bagi Rudi Widodo. Baik sekali sebuah tackling dari Agung Prasetyo tadi. Menyelamatkan gawang dari Persisam Samarinda. Harus bermain sebagai seorang center back tadi. Clear bola menuju daerah aman tadi setelah ancaman dari Rudi Widodo. Sangat baik tadi tackling dari Agung. Memenangkan bola, memang trailing leg dari Agung mengenai Rudi tadi dan bisa saja mengakibatkan penalti, namun kita lihat bola pertama kali dimenangkan tadi. Sehingga wasit Soeharto tidak menunjuk titik putih. Lemparan ke dalam nampaknya. Satu menit lagi dan apapun masih bisa terjadi, kita lihat.
Mario Costas melepaskan diri dari Fajar Legian. Alfiansyah tembakan langsung. Meninggi tadi dari gawang Agung Prasetyo. Tembakan dari Alfiansyah. Dan sepanjang 92 menit memang Miroslav Janu tidak pernah berhenti dan duduk untuk beristirahat. Selalu keluar di daerah teknisnya memberikan instruksi. Ya, dan inilah saya rasa kesempatan terakhir. Sayang sekali termentahkan. Ya, bola harus dengan cepat dikirimkan menuju lini depan oleh Arifki Eka Putra. Fajar Legian. Dan kita lihat lagi-lagi totalitas para pemain Persela untuk merebut bola. Pelanggaran bola untuk Persisam Samarinda. Peluang terakhir Akbar Rashid mungkin. Coba kirimkan bola ke lini depan. Akbar Rashid jauh menuju kotak penalti dari Lamongan. Dan mitra sepak bola. Sebuah pemandangan yang menarik di Stadion Segi di Samarinda ketika tim tamu Persela Lamongan berhasil mencuri 3 poin dan menang dengan skor 0-1. Gol satu-satunya diciptakan oleh Gustavo tadi. Dan Hoirul Huda tampil begitu gemilang. Tentunya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.